Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 27. Ayah, aku minta izin padamu untuk menggantikan kedudukan Cao Cu dari agama kita Bengkao, dan putraku menjadi kaisar di Nancao. Suara ini lantang dan terdengar semua orang yang hadir. Suasana menjadi sunyi sekali setelah Liu Luxian mengucapkan permintaannya ini. Tak seorang pun berani mengeluarkan suara, bahkan banyak yang menahan napas untuk menyaksikan apa selanjutnya yang akan terjadi. Apakah Bengkao yang sudah demikian tersohor itu akan berganti Cao Cu, kepala agama, secara demikian sederhana dan juga kasar? Apakah Kaisar Nancao akan dicopot dan diganti begitu saja di depan banyak tamu dari seluruh pelosok dunia? Apakah Nancao dan Bengkao akan diserahkan kepada seorang wanita berwatak iblis seperti Tok Xiaokui yang kini lebih patut disebut Tok Kuibo, biang iblis beracun, itu? Kalau hal ini terjadi, akan gegerlah dunia, karena tadi wanita itu sudah berjanji akan memerangi dan menundukkan semua kerajaan. Dan dengan ilmu kepandaiannya yang demikian hebatnya, hal itu benar-benar merupakan bahaya besar. Tiba-tiba kesunyian itu dipecahkan oleh suara ledakan keras dan semua orang menjadi pucat, mulut ternganga dan mata terbelalak memandang ke arah peti mati yang mendadak meledak keras itu. Tutup peti mati pecah berantakan dan sesosok tubuh yang tinggi besar bangkit dari dalam peti mati, langsung berdiri tegak. Tubuh tinggi besar berpakaian serba putih, bermuka pucat tapi tetap dapat dikenal sebagai muka Pajiu Sin Ong Liu Gan. Mata yang terbelalak lebar hampir keluar dari pelupuknya itu seperti bukan mata manusia, dan suaranya terdengar berkumandang seperti suara dari dunia lain ketika mulutnya yang tertarik keras itu bergerak. 3 tahun aku menanti datangnya saat ini. Luxian. Aku dapat menduga akan hal ini setelah kau mencuri Sempo Chin Keng, kitab 3 pusaka, dan minggat. Hanya aku yang dapat menahanmu. Mari kau ikut aku meninggalkan dunia yang banyak penderitaan ini. Sejenak Liu Luxian terhenyak kaget, mundur 2 langkah dan mukanya berubah pucat. Akan tetapi beberapa detik kemudian ia agaknya dapat menahan gelora hatinya yang terkejut, karena ia melangkah maju lagi 3 langkah dengan gerakan tenang. Kemudian suaranya terdengar lantang, juga mengandung kumandang seperti terdengar dari dunia lain karena ia juga mempergunakan ilmu mujizat Coan Imi Huntu seperti yang dipergunakan ayahnya tadi. Tidak, ayah. Aku masih ingin hidup, ingin menguasai dunia, ingin memperkembangkan Bengkao sehingga seluruh manusia di permukaan bumi ini menjadi penganut Bengkao semua. Bodoh. Agama yang dipaksakan dengan kekerasan akan hancur sendiri karena para penganutnya akan menjadi penganut palsu. Mari, ikut dengan aku. Ayah, kenapa kau tidak mati sendiri? Aku tidak mau ikut. Pajiu Sin Ong Liu Gan yang disangka telah mati selama 3 tahun lebih itu tertawa, suara ketawanya bergelombang dan kumandangnya datang susul menyusul. Lebih separuh jumlah tamu jatuh bergulingan, tidak kuat menahan getaran suara ketawa bergelombang ini yang seakan-akan membetot semangat mereka sehingga mereka roboh pingsan. Hanya tokoh-tokoh besar saja yang sanggup menahan sehingga tidak roboh terguling, akan tetapi mereka tetap saja harus mengerahkan sinkang dan tergoyang-goyang di atas tempat duduk masing-masing. Kau hendak memaksa, ayah? Aku melawan. Bentak Liu Luxian dan tubuhnya bergerak ke depan, melancarkan pukulan dengan kedua tangannya, dibantu rambut kepalanya. Karena maklum bahwa di dunia ini agaknya hanya ayahnya yang merupakan lawan terberat, maka sekaligus Liu Luxian mengeluarkan seluruh tenaganya untuk merobohkan ayahnya yang disangkanya telah mati itu. Pajiu Sin Ong Liu Gan masih tertawa keras ketika ia mengulur kedua tangannya ke depan. 2 pasang tangan bertemu di udara, sepasang mata Liu Gan makin melotot keluar dan ia tampak kaget sekali, mulutnya mengeluarkan suara. Dan darah segar tersembur keluar dari mulutnya. Akan tetapi dari mulut Liu Luxian keluar jerit mengerikan, lalu terdengar suara gaduh ketika tubuh 2 orang itu roboh menabrak dan menggulingkan peti mati berikut meja sembahyang. Keduanya roboh miring dengan sepasang tangan masih saling menempel. Akan tetapi ketika Bengkao Liu Mo dan yang lain-lain mendekati, mereka mendapat kenyataan bahwa kedua orang ayah dan anak ini telah putus napasnya. Pajiu Sin Ong Liu Gan telah memenuhi kehendaknya, yaitu mengajak putrinya bersama-sama meninggalkan dunia. Sebetulnya hanya Liu Mo seorang yang tahu bahwa suhengnya itu 3 tahun yang lalu belum mati, melainkan minta supaya dimasukkan peti dan dianggap mati karena sesungguhnya suhengnya itu bermaksud menyembunyikan diri dan bertapa,
menanti munculnya Liu Luxian karena kakek ini sudah dapat membayangkan bahwa putrinya yang dinal itu setelah berhasil mencuri Sempo Chin Keng, di kemudian hari pasti akan menggegerkan dunia. Suling emas sudah berlutut di dekat jenazah ibunya, wajahnya muram dan sedih. Akan tetapi hatinya lega karena ia pikir lebih baik begini daripada melihat ibunya hidup membuat kekacauan di dunia. Liu Hui juga berlutut di situ dan menangis. Tubuh Kau Bian Chin yang terluka hebat, akan tetapi tidak membahayakan nyawanya, telah diangkut ke dalam untuk dirawat. Para anggota Bengkau nampak berkabung dan berduka, juga masih tegang oleh peristiwa hebat tadi. Tak seorang pun di antara mereka berani bersuara. Bengkau Chu Liu Mo lalu berdiri dan menghadapi para tamunya yang masih tegang, apalagi mereka yang tadi pingsan dan sudah siuman kembali. Cuai sekalian yang terhormat. Harap Cuai maafkan akan segala peristiwa yang tidak kami sengaja ini. Cuai maklum bahwa peristiwa ini adalah urusan pribadi Bengkau, maka kami harap Cuai sekalian sudi memaklumi dan tidak salah faham. Agar ucapan keponakan kami tadi tidak dianggap sebagai sikap Bengkau, kami sebagai ketua Bengkau di sini menyatakan dengan tegas bahwa Bengkau tidak bermaksud memaksa orang menjadi pemeluknya, dan bahwa Nancao sama sekali tidak bermaksud untuk mengganggu negara tetangga, akan tetapi kami pun pantang diganggu. Kemudian, mengingat akan keadaan yang menimpa kami, maka kami persilakan Cuai sekalian kembali ke tempat masing-masing, diikuti ucapan selamat jalan dan terima kasih serta maaf bahwa kami tidak sempat mengantar. Maka bubarlah para tamu. Setelah mereka memberi hormat, berdundun mereka keluar dari kota Raja Nancao. Di sepanjang jalan mereka itu ramai membicarakan peristiwa mengerikan yang terjadi di Nancao dan mereka merasa puas bahwa mereka mendapat kesempatan menyaksikan hal-hal luar biasa, ketegangan yang mengerikan dan pertempuran-pertempuran tingkat tinggi yang tak mungkin mereka saksikan lagi. Suling emas ikut membantu pemakaman ibu dan kakeknya, juga penguburan Cui Bengkui. Kemudian ia berlutut di depan Bengkau Chu Liu Mo dan berkata dengan suara sedih. Saya mintakan maaf atas sepak terjang mendiang ibu yang telah mengacau Bengkau. Liu Mo menarik napas panjang dan mengulur tangan mengelus kepala suling emas. Tidak apa, anak baik. Memang ibumu sejak dahulu begitu, keras hati dan aneh wataknya. Untung bahwa kau agaknya mewarisi watak ayahmu. Mendiang ayahmu, Jenderal Kam Siek adalah seorang laki-laki sejati, seorang pendekar perkasa yang mengagumkan. Karena itu pula, melihat gelagat adikmu Busin dan anakku Huiji, aku akan merasa bahagia sekali kalau mereka dapat terangkap jodoh. Aku serahkan urusan ini kepadamu. Baiklah. Dan sebagai penebus dosa ibu, saya akan menyusul Hegianlo ke Hitan untuk minta kembali tongkat Bengkau yang dirampasnya. Setelah berpamit, Suling Emas mengajak kedua orang adiknya, Busin dan Xian Eng, pergi dari Nancao untuk mencari dan menolong Lin Lin. Sekalian untuk merampas kembali tongkat Bengkau dan untuk mewakili ibunya menghadapi 5 orang Tiante Liokoai di puncak Taisan. Perpisahan yang sederhana, akan tetapi mendatangkan kedukaan dan kesepian di hati Busin dan Liu Hui. Hanya pandang mata mereka saja saling menyatakan perasaan hati yang mewakili 1000 bahasa. Terpisahnya dua hati yang saling mencinta. Mari kita ikuti pengalaman Lin Lin yang sudah lama kita tinggalkan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, sekeluarnya dari terowongan rahasia dan melihat Cui Bengkui, Lin Lin lupa akan segalanya saking marahnya melihat pembunuh ayah bunda angkatnya. Maka ia lalu menerjang dan menyerang Cui Bengkui, malah dibantu oleh Busin dan Xian Eng. Akan tetapi tentu saja mereka bukan lawan Cui Bengkui yang sakti, dan sebagaimana telah kita ketahui, Lin Lin kemudian ditolong oleh orang-orang Hitan yang secara aneh sekali berhasil membawa pergi Lin Lin berikut pedangnya dan mayat orang-orang Hitan yang tewas di situ. Kiranya orang-orang Hitan itu melakukan gerakan ilmu barisan yang mereka sebut mengancau atau mengail ikan, berhasil membuat bingung orang-orang yang berada di situ dan dalam kehebohan itu dapat membawa pergi Lin Lin. Memang, orang-orang Hitan ini yang semenjak dahulu merupakan bangsa perantau, pandai sekali berperang gerilya sehingga hanya 12 orang saja telah berhasil mencuri Lin Lin dari depan banyak orang. Lin Lin sendiri yang ketika itu hampir celaka di tangan Cui Bengkui kalau saja secara sembunyi tidak ditolong oleh Suling Emas. Hanya melihat orang-orang Hitan itu berlari-lari di sekelilingnya, membuatnya pening dan entah bagaimana. Akhirnya ia ikut berlari-lari dan tahu-tahu ia sudah berlari jauh meninggalkan Nancao. Tapi selalu berada di dalam kurungan orang-orang Hitan.
Setelah menjelang senja dan rombongan orang hitam itu yang tiada henti-hentinya berlari tiba jauh di daerah perbatasan kota raja mereka berhenti. Lin Lin terengah-engah dan barulah gadis ini sadar sepenuhnya bahwa ia tadi ikut berlari-lari bersama rombongan itu keluar dari kota raja. Hi, kalian ini membawaku kemana? Antarkan aku kembali ke kota raja Nancao. Aku harus bunuh Cui Bengkui iblis jahat itu. Seorang di antara 12 prajurit hitam itu, yang paling tua, menjura dengan hormat di depan Lin Lin lalu berkata, Tuan Putri, susah payah hamba berhasil menyelamatkan Paduka daripada bahaya maut. Hamba hanya melakukan perintah. Kalau Paduka kembali ke sana, berarti hanya akan mengorbankan nyawa secara sia-sia. Tidak gampang Cui Bengkui dapat membunuhku. Suling emas takkan membiarkan dia membunuhku. Tadi pun suling emas membantuku. Hayo antar aku kembali ke sana. Tuan Putri, hamba sekalian tidak berani. Hamba yang membantu mendiang Pak Sintung Lo Chiang Kun, selain kehilangan beliau, juga kehilangan 12 orang saudara. Hamba semua hanya melaksanakan perintah Hek Lo Chiang Kun, sebaiknya Paduka bicara dengan beliau. Siapa Hek Lo Chiang Kun, Panglima Tua Hitam? Tanya Lin Lin. Paduka sendiri yang memerintahkan beliau merampas tongkat. Oh, kau maksudkan Hek Giam Lo? Mana dia sekarang? Dia harus membantuku membunuh Cui Bengkui. Mana dia? Suruh dia ke sini. Dengan sikap yang agung seakan-akan memang semenjak kecil dia memerintah orang-orang hitam, Lin Lin membentak-bentak mereka. Hek Lo Chiang Kun sudah lama menanti Paduka, Tuan Putri. Marilah, tidak jauh lagi. Setelah bertemu dengan Hek Lo Chiang Kun, Paduka dapat berunding dengannya. Lin Lin menganggap omongan ini tepat. Baik, hayo kita berangkat menemui Hek Giam Lo. Maka berangkatlah mereka, sekarang tidak berlarian seperti tadi lagi, melainkan berjalan kaki. Lin Lin di depan bersama pemimpin rombongan, diiringkan oleh yang lain dari belakang. Rombongan itu berjalan dengan langkah tegap, wajah mereka berseri, sama sekali tidak kelihatan berduka walaupun baru saja kehilangan seorang panglima dan 12 orang kawan. Semangat mereka tinggi dan dalam melangkahkan kaki secara berirama mereka lalu bernyanyi dengan suara lantang dan gagah. Mula-mula Lin Lin merasa betapa lucu kelakuan mereka ini, akan tetapi lambat laun ia merasa tertarik sekali dan kagum. Agaknya panggilan darahnya membuat ia merasa dekat dengan orang-orang ini, malah sebentar kemudian ia ikut pula mengatur langkah membarengi mereka dan karena lagu itu pendek dan diulang-ulang, beberapa menit kemudian Lin Lin ikut pula bernyanyi bersama mereka. Kata-katanya asing baginya, namun, dasar ia cerdas, sebentar saja ia hafal tanpa dapat mengerti maksud kata-katanya. Ikut sertanya Lin Lin dalam barisan ini sambil bernyanyi menambah semangat orang-orang hitam itu dan suara nyanyian mereka makin keras dan makin bersemangat. Tak lama kemudian sampailah mereka di tepi sebuah sungai. Inilah Sungai Kan Kiang, sungai yang mengalir menuju ke utara dan menjadi anak sungai atau cabang dari sungai besar yang Cekiang. Pemimpin rombongan mengeluarkan sebuah tanduk, agaknya tanduk rusa yang besar. Ketika ia meniup tanduk itu terdengar bunyi suara yang aneh. Seperti suara binatang tidak keras akan tetapi suara itu membawa getaran yang kuat. 10 menit kemudian, terdengarlah lengking seperti suling dan tampaklah sebuah perahu besar meluncur datang. Di kepala perahu berdiri sesosok tubuh yang berselubung pakaian hitam dengan muka tertutup kedok tengkorak. Hek Giam Lo. Sebentar kemudian perahu itu minggir dan Lin Lin meloncat ke atas perahu, diikuti oleh 12 orang pengikutnya. Perahu itu diikatkan pada sebatang pohon. Setelah berada di atas perahu, 12 orang itu sibuk bekerja, dan agaknya mereka sudah biasa dengan pekerjaan di perahu. Kini anak buah perahu yang tadinya hanya 3 orang, menjadi 15 orang. Lin Lin cepat menghampiri Hek Giam Lo. Bagaimana Hek Giam Lo? Apakah perintahku sudah kau lakukan? Mana tongkat bengkau itu? Berkata Lin Lin dengan sikap memerintah. Hek Giam Lo membungkuk sedikit, lalu terdengar suaranya dari balik kedok tengkorak. Berkat bintang paduka yang terang, tongkat bengkau sudah berhasil hamba rampas, sekarang berada di dalam bilik perahu. Harap paduka sudi masuk bilik dan beristirahat, sebentar lagi kita berangkat. Berangkat? Lin Lin terkejut. Kemana? Kemana lagi kalau bukan ke Hitan? Kita pulang, Tuan Putri. Tidak. Aku perintahkan, tidak pulang ke Hitan sekarang. Hek Giam Lo, kau harus membantuku, kembali ke Nancao untuk menghadapi Cui Bengkui.
Sejenak tengkorak hitam itu diam saja, bergerak pun tidak, seakan-akan ia termenung. Sukar untuk mengatakan bagaimana perasaannya di saat itu karena wajahnya yang asli tidak nampak. Akan tetapi setelah ia bicara, ternyata bahwa ia menahan kemarahannya. Tuan Putri Yalina, sudah banyak kita kehilangan orang, bahkan Sute Pak Sintung sampai tewas, semua gara-gara permintaan Paduka yang bukan-bukan. Sekarang hamba tidak dapat memenuhi permintaan Paduka lagi. Kita harus berangkat kembali ke Hitan di mana Sri Baginda sudah menanti-nanti kedatangan Paduka. Tidak. Kau harus menurut perintahku, Hegiamlo. Si tengkorak hitam menggeleng-geleng kepalanya dan mendengus tak acuh. Kau lihat apa ini? Kau harus tunduk kepadaku. Lin Lin mencabut keluar pedang besi kuning dan menodongkannya ke arah Hegiamlo. Melihat ini, para anak buah perahu serta-merta menjatuhkan diri berlutut. Akan tetapi Hegiamlo mendengus aneh dan sekali tubuhnya bergerak, ia telah menyergap maju dan tiba-tiba Lin Lin merasa tubuhnya menjadi kaku dan pedang itu telah terampas oleh Hegiamlo. Tengkorak hitam itu mengeluarkan suara perintah dalam bahasa Hitan dan 5 orang yang berlutut di belakang Lin Lin, tiba-tiba melompat dan menerkam gadis itu, menelikung kedua lengannya ke belakang dan mengikatnya dengan sehelai sabuk sutera yang kuat. Di lain saat, ketika mereka melepaskan Lin Lin, gadis itu sudah terbelenggu kedua tangannya di belakang tubuh. Lin Lin terkejut, sama sekali tidak mengira bahwa orang-orang itu, termasuk Hegiamlo akan berani melawannya. Akan tetapi ia tidak takut, malah ia lalu memaki-maki. Keparat kau, Hegiamlo. Awas kau, sesampainya di Hitan, akan kuberitahu kepada Sri Baginda tentang perlakukanmu yang kurang ajar agar kau mendapat hukuman penggal leher. Hegiamlo mendengus, kemudian memberi perintah dalam bahasa Hitan. Agaknya ia menyuruh pergi para anak buahnya karena mereka itu seorang demi seorang lalu menghilang ke dalam dan ke balik bilik perahu. Kemudian Hegiamlo menghadapi Lin Lin yang berdiri dengan tegak walaupun kedua tangannya terbelenggu. Yalina, ucapanmu ini mengingatkan aku akan ibumu. Dahulu ibumu juga hendak memenggal leherku, malah ia telah menyiram mukaku dengan racun. Kau tahu aku siapa? Nah, tengoklah baik-baik. Cepat sekali Hegiamlo merenggut kedoknya dan Lin Lin menjadi pucat, memandang terbelalak pada wajah seorang laki-laki yang bentuknya tampan gagah. Akan tetapi wajah itu mengerikan karena tidak berkulit lagi. Daging muka itu, atau lebih tepat tulang-tulangnya terbungkus kulit tipis licin, hidung dan bibirnya yang masih bagus bentuknya itu pun menjadi mengerikan dengan kulit tipis berkerut dan putih seakan-akan tidak berdarah. Matanya tidak berbulu lagi, alisnya pun hilang, kepalanya tidak berambut. Benar-benar wajah yang mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada wajah Cui Bengkui. Dengan suara lirih dan penuh kengerian Lin Lin bertanya. Secepat tadi ketika merenggutkan kedoknya, Hegiamlo sudah memasangnya kembali. Kedok tengkorak itu agaknya tidak mengerikan lagi, dibandingkan dengan muka yang bersembunyi di balik kedok. Hem, kau telah melihat wajahku? Wajah yang dahulunya tampan gagah, karena aku berdosa mencinta ibumu, aku mendapat perlakuan begini kejam. Ibumu menolak aku, kakaknya sendiri seayah lain ibu, dan dia memilih seorang prajurit biasa menjadi suaminya, yaitu ayahmu. Hegiamlo diam sejenak, agaknya menahan kemarahannya. Lin Lin teringat akan cerita Kim Lun Sengjin tentang putri mahkota Hitan yang bernama Tayami, yang menurut Kim Lun Sengjin adalah ibunya. Teringat ia betapa kakek itu bercerita bahwa Putri Tayami bersama suaminya, seorang prajurit gagah perkasa dan pilihan, gugur dalam perang melawan musuh karena ada saudara-saudara ibunya yang berkhianat. Mengingat ini, serta-merta naik darah panas ke kepalanya dan mulutnya menyerang dengan ejekan. Jadi kaukah orangnya yang berkhianat, bersekutu dengan kerajaan Sung sehingga bangsaku dipukul hancur di Shanxi, dan ibu serta ayahku gugur. Enak saja mulut Lin Lin menyebut bangsaku. Dan ayah ibuku, karena memang ia sudah tidak ragu-ragu lagi. Inilah musuh besarnya yang sesungguhnya, orang yang menjadi biang keladi kematian ayah bundanya yang gugur sebagai pejuang bangsa yang gagah perkasa. Hehe, kau pandai menduga, ya. Memang betul begitulah. Akan tetapi pembalasanku ini tidak berlebihan, kau sudah melihat mukaku yang disiram air beracun oleh ibumu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya ibu seganas itu. Kecuali kalau kau melakukan hal yang jahat, untuk membela diri mungkin ibu terpaksa harus menggunakan racun. Hem, kau memang pandai menduga, agaknya arwah ibumu yang berbisik di dalam hatimu.
Aku tidak bersalah, dosaku tidak berarti. Ibumu cantik jelita, seperti engkau begini, dan aku dahulu seorang pria yang tampan dan muda, penuh semangat dan nafsu. Aku hanya memasuki kamar ibumu, hendak mencumbu rayu, sudah sewajarnya antara pria dan wanita. Tapi dia, semenjak itu aku benci kepadanya. Lin Lin dapat membayangkan semua itu, biarpun ia tidak mendapat cerita yang jelas, namun ia dapat menduga apa yang telah terjadi pada masa sebelum ia terlahir di dunia itu, baca cerita suling emas. He Giamlo, kalau begitu sikapmu tunduk kepadaku hanya pura-pura. Kau menawanku mau apa? Secara tidak terduga, He Giamlo kembali menjura dengan penuh penghormatan. Ih, tak perlu membadut dan berpura-pura lagi. Bentak Lin Lin. Tuan Putri Alina, hamba tidak berpura-pura. Hamba He Giamlo hanya mentaati perintah Sri Baginda atau kakak hamba sendiri. Paduka harus hamba bawa ke Hitan dan di sana Paduka akan dikaruniai anugerah sebagai permaisuri menjadi ratu di sisi Sri Baginda kakak hamba. Apa? Lin Lin menjerit. Kalau dia itu kakakmu, dan kau kakak seayah ibuku, berarti kau dan dia itu masih pamanku. Dia paman tua, dia uaku, masa dia hendak memberistriku? Gila kau. Hehe, tidak ada yang gila, Tuan Putri. Jamak laki-laki beristrikan wanita, muda lagi cantik. Ibu Paduka memang seayah dengan hamba dan Sri Baginda, akan tetapi berlainan ibu, jadi di antara kita sudah bukan apa-apa. Paduka akan menjadi ratu di Hitan, menjadi junjungan di samping Sri Baginda, karena itulah hamba juga menjadi hamba Paduka. Hanya karena Paduka tidak mau sukarela pergi ke Hitan, terpaksa hamba membelenggu Paduka. Gila. Kau dan semua orang Hitan yang gila ataukah aku yang berubah gila? Raja Hitan, kakakmu itu selamanya belum pernah melihat aku, kenapa dia bersikeras hendak menawanku dan mengambilku sebagai permaisuri? Di dunia ini, mana ada peristiwa yang lebih gila daripada ini? Paduka akan menyesal mengeluarkan caci maki seperti itu, Tuan Putri. Kakak hamba Sri Baginda mengambil keputusan ini berdasarkan kebijaksanaan yang luar biasa. Mengingat bahwa Paduka masih keturunan langsung dari Kaisar Tua, dan banyak panglima tua yang mengharapkan Paduka duduk menjadi yang dipertuan di Hitan, kebijaksanaan yang paling tepat adalah mengangkat Paduka menjadi permaisuri. Sudahlah, harap Paduka sudi mengaso. Tidak. Aku tidak sudi, tidak mau. Aku tidak sudi pergi ke Hitan. Pada saat itu, sesosok bayangan hitam berkelebat cepat sekali dan tahu-tahu Lai Bok Liong sudah ada di belakang Lin Lin. Tangan kirinya berusaha merenggut putus sabuk sutera yang mengikat tangan gadis itu, sedangkan tangan kanannya menodongkan pedangnya ke dada He Giamlo. Jangan takut, Lin Moi, aku membelamu. Bisik pemuda itu sambil mengerahkan tenaga tangan kirinya untuk melepaskan ikatan kedua tangan Lin Lin. Gadis itu terkejut sekali. Andai kata suling emas yang menolongnya pada saat itu, tentu ia akan merasa bahagia dan girang sekali. Akan tetapi Lai Bok Liong, ia cukup mengenal sahabat ini dan tahu sampai di mana tingkat kepandaiannya. Tidak jauh selisihnya dengan kepandaiannya sendiri. Mana bisa menang menghadapi He Giamlo yang berdiri dengan tegak dan tak bergerak itu? Tidak saja akan sia-sia usaha pertolongan Bok Liong, malah sebaliknya selain ia sendiri tidak akan tertolong, pemuda ini malah akan menghadapi bahaya pula. Para anak buah perahu bermunculan, akan tetapi mereka hanya berdiri tertegun, tidak berani turun tangan sebelum menerima perintah He Giamlo yang tampak tenang-tenang itu. Agaknya iblis tengkorak ini sengaja membiarkan Bok Liong melepaskan belenggu Lin Lin, buktinya ia diam saja, hanya berdiri bertolak pinggang. Seakan-akan ia gentar karena ditodong pedang oleh Lai Bok Liong. Akhirnya terlepas juga ikatan tangan Lin Lin dan pemuda itu segera menarik tubuh Lin Lin supaya berada di belakangnya, sedangkan ia sendiri memasang kuda-kuda, siap menghadapi lawan. Sikapnya gagah sekali dan pemuda yang tegap ini sudah siap sedia mengorbankan nyawanya untuk membela gadis yang telah merampas hatinya. Tiba-tiba Lin Lin teringat akan sesuatu dan wajahnya berseri, timbul harapan di hatinya. Tentu, pikirnya, tentu guru pemuda ini ikut datang, kalau tidak, masa Bok Liong akan seberani ini menghadapi He Giamlo? Liong Koko, mana gurumu? Bisik Lin Lin penuh harap. Bok Liong tidak menjawab, matanya bergerak-gerak memandang He Giamlo dan para anak buah Hitan yang bermunculan dan mengurungnya di atas perahu yang lebar itu. Perahu mulai bergoyang sedikit karena pergerakan mereka.
Ia tidak dapat menjawab karena memang ia datang tidak bersama suhunya. Pemuda ini ketika melihat Lin Lin lenyap secara aneh bersama orang-orang hitan, merasa khawatir sekali. Hatinya sudah terampas oleh senyum dan sinar mata Lin Lin. Lai Bok Liong, pemuda perkasa murid Gan Lopek itu, telah jatuh cinta kepada Lin Lin. Karena itu, tanpa mempedulikan lagi peristiwa yang amat aneh dan menyeramkan yang terjadi di ruangan sembahyang bengkau, ia menyelinap pergi dan secepat kilat ia lari menyusul rombongan orang hitan. Ia terus membayangi mereka sampai mereka tiba di pinggir sungai dan melihat kekasih hatinya itu dihadapkan Hek Giam Lo dan dirampas pedangnya lalu diikat tangannya. Lai Bok Liong lupa segala, menjadi nekat dan cepat ia bertindak untuk menolong Lin Lin. Tentu saja ia cukup maklum betapa lihainya Hek Giam Lo, akan tetapi untuk membela Lin Lin yang dipuja di dalam hatinya, jangankan hanya menghadapi seorang Hek Giam Lo, biar di situ ada 10 orang Hek Giam Lo sekalipun, ia tidak akan mundur selangkah dan siap mengorbankan nyawanya untuk membela Lin Lin. Melihat cara Bok Liong menodongkan pedang dengan tubuh agak bergoyang-goyang, Hek Giam Lo mengeluarkan suara mendengus. Orang muda, mana gurumu Gan Lopek si badut gila itu? Suruh dia yang keluar menghadapi aku. Diam-diam Bok Liong terkejut. Dengan melihat cara ia memasang kuda-kuda saja iblis ini sudah mengenal ilmu silatnya, terang bahwa sekarang ia bertemu lawan yang seimbang gurunya. Akan tetapi ia tidak gentar dan tidak menjawab ucapan Hek Giam Lo, melainkan menjawab pertanyaan Lin Lin tadi. Lin Moi, jangan takut. Untuk menolongmu dari para iblis ini, tidak usah suhu yang maju, cukup dengan aku saja. Kemudian ia menghadap Hek Giam Lo dan berkata lantang. Hek Giam Lo, kau seorang Lo Cian Pue yang berilmu tinggi. Tidak seharusnya kau memaksa nona ini yang tidak mau ikut ke hitan. Harap kau orang tua suka memandang muka suhuku dan membebaskannya, biarkan dia pergi bersamaku kemana ia suka. Kelak kalau aku atau suhu lewat hitan, tentu tidak lupa singgah untuk menyampaikan terima kasih dan hormat. Ucapan Bok Liong ini adalah ucapan gagah seorang tokoh Kang Ou terhadap tokoh Kang Ou lain, dan biasanya orang-orang Kang Ou tunduk akan sopan santun. Kang Ou seperti ini. Bocah gila, melihat muka tolol gurumu, aku mau ampunkan kau. Hayo lekas kau minggat dari sini dan jangan mengganggu urusan kami. Tuan Putri Yalina akan ikut bersama kami, sama sekali tidak ada sangkut pautnya denganmu. Pergi. Berbaring dengan ucapan ini, Hek Giam Lo menggerakkan lengan bajunya yang berubah menjadi sinar hitam menyambar ke arah dada Lai Bok Liong. Tenaga sakti yang dahsyat merupakan angin yang kuat sekali menyambar ke depan. Bok Liong sudah siap sedia, cepat ia lompat menghindar ke samping tubuhnya bergoyang-goyang, pinggulnya megal-megol akan tetapi tahu-tahu pedangnya sudah menyelinap di antara sambaran angin, mengirim tusukan balasan ke arah lambung si iblis tengkorak. Diam-diam Hek Giam Lo kaget dan kagum. Seorang muda yang dapat menghindarkan serangannya dan seketika dapat balas menyerang, jarang sekali terdapat di dunia Kang Ou. Maklumlah ia bahwa pemuda murid Gan Lopek ini sudah lumayan kepandaiannya. Tentu saja dengan mudah ia dapat menangkis tusukan pedang itu dengan kibasan lengan bajunya. Ketika pedangnya terkena kibasan ujung lengan baju, hampir saja pedang itu terlepas dari tangannya. Bok Liong kaget bukan main, namun ia tetap melanjutkan serangannya. Kini pedangnya membuat 3 lingkaran lebar yang makin lama makin sempit lalu menjurus ke arah dada lawan. Hebat serangan ini, dan kuat sekali. Namun dengan mudah pula Hek Giam Lo menghindar, lalu dari samping pukulan jarak jauh dengan ujung lengan baju membuat Bok Liong terhuyung-huyung, hampir menabrak seorang anak buah hitan. Anehnya, orang hitan ini sama sekali tidak bergerak atau menyerang, dan ini merupakan bukti betapa teguh mereka memegang disiplin. Tanpa perintah kepala mereka, orang-orang hitan ini tidak berani sembarangan bergerak. Dan mereka memang betul, karena andai kata ada yang bergerak, hal itu berarti membantu Hek Giam Lo tanpa diperintah dan ini berarti pula menghina tokoh besar itu yang mungkin hukumannya adalah maut. Lin Lin yang melihat perlawanan gigih dari Bok Liong terhadap Hek Giam Lo, menjadi kagum. Tiba-tiba ia lari menerobos memasuki bilik perahu. Juga orang-orang hitan mendiamkannya saja. Apalagi gadis itu adalah Tuan Putri. Bagi mereka, tanpa ada perintah Hek Giam Lo mereka tidak akan berani mengganggunya sedikit pun juga. Tak lama kemudian Lin Lin sudah berlari keluar lagi, di tangannya memegang tongkat bengkau yang kepalanya dihias permata Ya Beng Cu. Kiranya gadis ini memasuki bilik untuk mencari senjata karena pedangnya sudah terampas oleh Hek Giam Lo. Setelah tiba di luar,
ia melihat Bok Liong terkurung sinar hitam yang dibuat oleh lengan baju Hek Giam Lo, maka tanpa banyak cakap lagi ia lalu menggerakkan tongkat bengkau mengemplang dari belakang ke arah kepala Hek Giam Lo. WR. Tongkat itu lewat dekat kepala ketika Hek Giam Lo menghindar, kemudian sekali lompat iblis tengkorak ini sudah tiba dekat Bok Liong. Lengan baju kiri digerakkan melibat pedang Bok Liong, tangan kanan mengirim pukulan dari atas ke bawah yang kalau mengenai kepala Bok Liong tentu akan pecah seketika. Haya! Bok Liong menjatuhkan diri ke belakang dan bergulingan, pukulan itu menyambar lewat dan brak. Papan perahu terkena pukulan tangan Hek Giam Lo menjadi amblong berlubang besar. Biarpun Bok Liong sudah terhindar daripada bahaya maut, namun pedangnya, pedang pusaka Goat Kong Kiam, kini sudah terampas dan berada di tangan si iblis tengkorak. Hek Giam Lo mengeluarkan suara seperti orang tertawa, tangan kanannya bergerak dan pedang rampasan meluncur ke belakang menangkis tongkat bengkau yang sudah menyambarnya lagi. Trang. Biarpun pedang itu disambitkan untuk menangkis, namun tenaga sambitannya membuat Lin Lin mengaduh karena telapak tangannya terasa panas dan perih, baiknya tongkatnya tidak terlepas. Pedang itu terbentur dan meluncur seperti anak panah ke arah kaki Bok Liong. Pemuda ini cepat melompat menghindar agar jangan sampai kakinya terbabat pedangnya sendiri. Cap! Pedang Goat Kong Kiam menancap sampai setengah lebih di atas papan perahu. Bocah gila, lekas minggat. Sekali lagi aku tidak memberi ampun. Kata Hek Giam Lo sambil menggerakkan tangan kiri menyambut tongkat yang kembali telah dipukulkan oleh Lin Lin ke arah kepalanya. Kali ini Hek Giam Lo menerima tongkat itu, menarik lalu mendorong kuat sekali. Lin Lin menjerit dan tubuhnya terlempar. Keluar perahu. Biur. Tubuhnya menimpa air yang muncrat tinggi. Tolong. Au. Lin Lin kaget sekali karena tubuhnya kaku, kaki tangannya lumpuh tak dapat digerakkan untuk berenang, maka dengan panik ia minta tolong. Sesosok bayangan melompat ke air. Dia adalah Bok Liong yang cepat menyelam dan menyambar tubuh Lin Lin yang sudah tenggelam itu, kemudian memeluknya dan membawanya berenang ke pinggir perahu. Tongkat bengkau masih berada di tangan gadis itu yang tidak mau melepaskannya. Dengan agak sukar Bok Liong menyambar pinggiran perahu, lalu menaikkan tubuh Lin Lin, yang masih kaku karena tadi terkena totokan lihai Hek Giam Lo. Ia sendiri meloncat ke atas perahu dan kembali mencabut pedangnya. Hek Giam Lo, kau bukan lawanku. Sekali lagi, memandang muka Suhu, harap kau suka membebaskan Lin Moi dan aku. Kalau kau mau berkelahi, lawanlah Suhu, baru sebanding. Akan tetapi kalau kau tidak mau membebaskan Lin Moi, terpaksa aku mengadu nyawa denganmu. Hei, bocah edan. Nona ini adalah tuan putri kami, dia adalah calon permaisuri Hitan. Kau ini bocah gila berani jatuh hati kepadanya? Marahlah Bok Liong. Ia melompat maju dengan serangan pedangnya. Kali ini Hek Giam Lo melibat ujung pedang lawan dengan lengan bajunya, menggerakkan ke bawah dan tubuh Bok Liong terbanting ke atas papan perahu. Seketika tubuh Bok Liong amblas sampai sepinggang karena kebetulan sekali ia terbanting pada papan yang telah bolong terkena pukulan Hek Giam Lo tadi. Kasihan pemuda itu, ia berusaha melepaskan diri namun sia-sia karena pinggangnya terjepit sehingga ia seperti seekor tikus masuk perangkap. Namun ia masih memaki-maki, Hek Giam Lo, kau bunuhlah aku, tapi bebaskan Lin Moi. Tidak dibunuh buat apa? Berkata demikian, Hek Giam Lo menghampiri tubuh Bok Liong yang masih terjepit papan perahu. Pemuda ini dia pun sudah tidak berdaya, namun pedangnya masih berada di tangan dan ia dengan sikap menantang siap untuk melakukan serangan terakhir dengan senjatanya sebelum tewas, sedikit pun tidak terbayang rasa takut di wajahnya. Hek Giam Lo, jangan bunuh dia. Tiba-tiba Lin Lin berseru keras. Hek Giam Lo menengok ke arah gadis itu yang kini sudah berdiri dengan muka pucat. Iblis itu mendengus, lalu menggumam. Tidak dibunuh buat apa? Dia kurang ajar, berani mencintai Tuan Putri, harus dibunuh mati untuk menebus dosanya. Setelah berkata demikian, Hek Giam Lo melangkah lagi menghampiri Bok Liong. Hek Giam Lo, kalau kau membunuhnya, aku tidak sudi ikut ke Hitan. Kembali Lin Lin berseru. Hamba dapat memaksa paduka. Karena Hek Giam Lo membacokkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Tubuhnya yang terjepit membuat ia tidak dapat menyerang secara baik, hanya asal membacok saja. Hek Giam Lo mendengus dan tahu-tahu pedang itu sudah terlibat oleh ujung lengan baju sebelah kiri, sedangkan tangan kanan iblis itu sudah bergerak mencengkeram ke arah kepala Bok Liong.
Pemuda ini hanya dapat memandang dengan mata mendelik dan dengan sikap gagah menanti datangnya maut dengan mata terpentang lebar. "He Giamlo, kalau kau bunuh dia, aku akan bunuh diri," teriak Lin Lin yang sudah kebingungan sekali melihat Bok Liong terancam bahaya maut. Pemuda itu datang untuk menolongnya, tak mungkin sekarang ia diam saja menyaksikan penolongnya terancam kematian yang mengerikan. Cengkeraman ke arah kepala itu mendadak berubah dan kini yang dicengkeram adalah baju pada punggung Bok Liong. Sekali sentak tubuh pemuda itu sudah keluar dari jepitan papan dan sekali mengayun tangan Hek Giamlo melemparkan tubuh Bok Liong keluar dari perahu dan untuk kedua kalinya air muncrat tinggi ketika tertimpa tubuh pemuda itu. Hanya sebentar Bok Liong tenggelam. Segera ia muncul lagi, terengah-engah dan menyemburkan air dari dalam mulutnya. Pedang Goat Kong Kiam masih di tangan kanannya dan dengan mata mendelik marah ia berenang ke arah perahu sambil memaki. "Hek Giamlo iblis penakut anak-anak. Kalau kau tidak membebaskan Lin Moi, akan mengadu jiwa denganmu." Melihat kenekatan pemuda yang keras kepala ini, Lin Lin bingung dan kaget sekali. Cepat ia berlari ke pinggir perahu dan berseru, "Liong tuaku, jangan ke sini lagi. Kau pergilah, sia-sia melawan dia." "Lin Moi, tidak bisa aku meninggalkan kau tertawan iblis itu. Kalau perlu aku akan mengadu jiwa, apa artinya kematian? Hidup pun tidak akan berguna bagiku kalau kau mengalami bencana." Penuh semangat pemuda ini menjawab. Jawaban yang sekaligus menyatakan cinta kasihnya terhadap gadis itu. Merah seketika wajah Lin Lin dan sejenak ia terharu. Pemuda ini benar-benar hebat, gagah perkasa dari cinta kasihnya terhadap dirinya sudah cukup teruji. Berkali-kali pemuda ini menolongnya dari bencana tanpa mempedulikan keselamatan dirinya sendiri. "Jangan, tuaku," katanya, suaranya agak gemetar. "Kau pergilah, aku tidak apa-apa, percayalah. Kelak kita dapat bertemu kembali. Aku minta dengan sangat, jangan kau kembali ke perahu." Bok Liong meragu, akan tetapi mendengar suara yang gemetar itu dan melihat wajah Lin Lin yang ketakutan mengkhawatirkan keadaan dan keselamatan dirinya, diam-diam ia merasa bahagia sekali. "Baiklah, Lin Moi, asal kau selamat, aku menurut segala kehendakmu. Tapi, aku akan selalu membayangimu. Awas mereka yang berani mengganggu, aku pasti akan menjungkir balikan bumi langit untuk mengadu jiwa." Setelah berkata demikian, pemuda itu berenang ke pinggir. Setelah mendarat, barulah ia merasa betapa tubuhnya sakit-sakit semua dan ia menggigil kedinginan. Akan tetapi melihat perahu itu meluncur maju menurutkan aliran sungai, ia pun cepat-cepat mengikuti dari tepi sungai. Pemuda ini sudah mengambil keputusan untuk terus mengikuti jejak Lin Lin yang menjadi tawanan orang-orang hitam. Ia bersikeras untuk membayangi terus, biarpun ia harus berjalan sampai ke hitam, atau kalau perlu, ia akan terus membayangi sampai ke neraka. Dapat dibayangkan betapa sengsaranya perjalanan ini. Yang dibayangi naik perahu, karena perahu itu menurutkan aliran air, maka tidak pernah berhenti. Bok Liong harus mengikuti terus siang malam, dan ia harus menyaksikan dengan tubuh letih betapa para penumpang perahu enak-enakan duduk melenggut, atau harus menyaksikan dengan perut lapar betapa para penumpang perahu makan minum di atas dek. Adapun Lin Lin selalu berada di dalam bilik perahu. Hanya kadang-kadang saja gadis itu keluar dan dengan hati pedih melihat bayangan Bok Liong bergerak di tepi sungai. Hatinya makin terharu dan kasihan melihat pemuda itu, bukan hanya karena kesetiaan dan cinta kasih pemuda itu, melainkan terutama sekali kasihan karena hatinya sendiri tidak akan dapat membalas cinta kasih Bok Liong. Hatinya sendiri, sudah tersangkut oleh sebuah suling yang terbuat daripada emas. Kita tinggalkan dulu Lai Bok Liong yang dengan sengsara membayangi jejak orang-orang hitam yang menawan Lin Lin sebagai seorang tawanan terhormat karena gadis ini, biarpun hakikatnya amat dibenci oleh Hek Giamlo, namun sesungguhnya adalah calon ratu yang akan diperistri oleh Kaisar Hitam. Mari kita mengikuti perjalanan suling emas bersama dua orang adiknya, Xian Eng dan Bu Xin. "Tuaku, kenapa kau tadi tidak mencegah Lin Moi dibawa pergi orang-orang hitam? Bagaimana kalau sampai dia mengalami celaka?" Di tengah perjalanan Xian Eng menegur suling emas. Suling emas diam saja, hanya menarik napas panjang. Mereka bertiga berjalan seenaknya, suling emas sebagai petunjuk jalan di depan, di belakangnya berjalan Xian Eng dan Bu Xin berjalan di belakang. "Eng Moi, bagaimana kau bisa menegur tuaku seperti itu? Kau tahu sendiri betapa peristiwa hebat susul-menyusul yang menyedihkan hati tuaku," kata Bu Xin.
Terang bahwa suling emas menghadapi hal-hal hebat, pertemuan dengan ibunya yang ternyata seorang iblis betina, kemudian kejadian-kejadian berikutnya yang hebat. Tentu saja suling emas kurang memperhatikan keadaan Lin Lin. Kalian tidak usah khawatir. Lin Lin berada di tangan suku bangsanya sendiri, takkan diganggu. Melihat gelagatnya, apalagi mengingat akan pengalaman adik Xian Eng ketika diculik orang-orang Hitan, agaknya Lin Lin adalah putri Hitan yang dahulu dipungut ayah kita. Betapapun juga, kita akan pergi ke Hitan, merampas kembali tongkat bengkau, sekalian mencari Lin Lin. Menurut pendapatku, sebaiknya kalian pulang dulu ke Qinlingshan, biar aku mencari Lin Lin. Kalau sudah jumpa, akan kuajak dia menyusul ke Qinlingshan, tentu saja kalau dia mau. Kalau ia mau? Apa maksudmu, tuako? Tanya Xian Eng heran. Bukankah dia itu putri Hitan? Kalau dia sudah kembali kepada bangsanya dan merasa berhak berada di sana dan tidak mau kembali ke Qinlingshan, tentu saja kita tidak dapat memaksanya, bukan? Bersambung ke bab 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.